rencana gencatan senjata antara Rusia dan Ukraina untuk mengakhiri perang yang telah berlangsung selama 3 tahun masih juga belum mencapai kesepakatan. Melansir The Associated Press pada Selasa 18 Maret 2025, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky telah memperingatkan bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin akan berupaya menunda gencatan senjata sementara tersebut dengan syarat yang dimaksudkan untuk mengalihkan proses perdamaian dan memperpanjang perang. Ukraina yang menghadapi tekanan untuk menerima gencatan senjata setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump memblokir bantuan militer dan pembagian informasi intelijen, memperkirakan bahwa ia akan mengancam akan memberikan sanksi lebih lanjut kepada Moskow untuk mendorong Putin menerima persyaratan tersebut. Saat ia mengungkapkan bahwa ia akan berbicara dengan Putin pada Selasa, Trump mengatakan bahwa lahan dan pembangkit listrik merupakan bagian dari pembicaraan untuk mengakhiri perang, sebuah proses yang ia gambarkan sebagai pembagian aset tertentu. Namun, di luar gencatan senjata sementara, kedua belah pihak tampaknya enggan memberikan konsesi besar kepada pihak lain, dan keduanya memiliki garis merah yang menurut mereka tidak dapat dilanggar. Tuntutan Rusia. Ketika Putin melancarkan invasi skala penuh pada 24 Februari 2022, ia menuntut agar Ukraina meninggalkan keanggotaannya di NATO, memangkas drastis tentaranya, dan melindungi bahasa dan budaya Rusia agar negara itu tetap berada di orbit Moskow. Sekarang, ia juga menuntut agar Kiev menarik pasukannya dari 4 wilayah yang dianeksasi secara ilegal oleh Moskow pada September 2022, tetapi tidak pernah diduduki sepenuhnya. Wilayah tersebut adalah Donetsk, Luhansk, Zaporizhia, dan Kherson. Pejabat Rusia juga mengatakan bahwa setiap kesepakatan damai harus melibatkan pelepasan aset Rusia yang dibekukan di Barat dan pencabutan sanksi Amerika Serikat dan Uni Eropa lainnya. Pemerintahan Trump telah mengusulkan untuk mengajukan keringanan sanksi potensial. Bersamaan dengan itu, Putin telah berulang kali menekankan perlunya menghilangkan akar penyebab krisis, sebuah referensi terhadap tuntutan Kremlin untuk menghentikan penumpukan militer NATO di dekat perbatasan Rusia, yang digambarkannya sebagai ancaman besar bagi keamanannya. Ia juga berpendapat bahwa Zelensky yang masa jabatannya berakhir tahun lalu tidak memiliki legitimasi untuk menandatangani perjanjian damai. Kiev berpendapat bahwa pemilihan umum tidak mungkin diadakan di tengah perang. Trump telah menyuarakan pandangan Putin, berbicara tentang perlunya Ukraina mengadakan pemilihan umum. Pejabat Rusia juga telah menyatakan bahwa Moskow tidak akan menerima pasukan dari negara anggota NATO manapun sebagai pasukan penjaga perdamaian untuk memantau kemungkinan gencatan senjata. Tuntutan Ukraina. Menghadapi kemunduran di sepanjang garis depan sepanjang 1.000 km atau 620 mil, Ukraina telah menarik diri dari tuntutan agar perbatasan negaranya dikembalikan ke garis sebelum 2014 karena tidak memiliki kekuatan militer yang mampu mencapai tujuan itu. Ukraina meminta kesepakatan damai yang diperkuat dengan jaminan keamanan dari sekutu internasional yang akan memastikan bahwa Rusia tidak akan pernah dapat melakukan invasi lagi. Sebagai pengganti keanggotaan NATO,
keinginan lama Kiev yang tampaknya hampir mustahil tanpa dukungan Amerika Serikat. Jaminan tersebut mungkin akan terwujud dalam pembicaraan paralel yang dipimpin oleh Perancis dan Inggris. Sebuah koalisi yang bersedia membayangkan pasukan Eropa di lapangan dan respon militer yang kuat jika Rusia melancarkan serangan baru. Zelensky bersikeras agar tentara Ukraina diperkuat untuk menahan serangan Rusia di masa mendatang. Persediaan senjata yang mampu menimbulkan kerusakan serius pada aset Rusia adalah tuntutan lainnya. Kiev juga ingin memperkuat industri persenjataan domestiknya untuk mengurangi ketergantungannya pada sekutu, sebuah kenyataan yang telah membuat pasukan Ukraina mundur selama perang. Ukraina juga memiliki tuntutan utama dari Rusia. Kiev menolak untuk menyerahkan lebih banyak wilayah ke Moskow, termasuk wilayah yang diduduki sebagian. Ukraina juga mengupayakan pengembalian anak-anak yang dideportasi secara ilegal ke Rusia dan ribuan warga sipil yang ditahan di penjara-penjara Rusia. Kedua belah pihak memiliki garis merah yang saling eksklusif, sehingga membuat negosiasi menjadi sangat menantang. Amerika Serikat telah mengatakan kedua belah pihak harus membuat konsesi. Nasib 1/5 wilayah Ukraina yang sekarang berada di bawah kendali Rusia kemungkinan akan menjadi fokus utama. Bagi Moskow, kehadiran negara-negara anggota NATO, baik sebagai pasukan penjaga perdamaian maupun pasukan penenang di luar kerangka aliansi adalah garis merah. Namun, Moskow belum menyebutkan konsesi khusus apapun. Bagi Ukraina yang berada dalam posisi yang lebih lemah, pertanyaan tentang wilayah yang dikuasai Rusia yang tidak dapat direbut kembali oleh Rusia adalah hal yang utama. Bagi Kiev, ini adalah garis merah sekaligus konsesi potensial. Zelensky telah mengatakan negaranya tidak akan pernah mengakui wilayah itu sebagai wilayah Rusia. Namun, pejabat Ukraina mengakui bahwa meskipun secara resmi, ini akan selalu menjadi posisi Kiev. Wilayah yang diduduki kemungkinan akan tetap berada di bawah kendali Rusia untuk beberapa waktu. Selain itu, Ukraina juga menolak pembatasan terhadap ukuran dan kemampuan angkatan bersenjatanya, serta pembatasan terhadap kemampuannya untuk bergabung dengan aliansi internasional seperti NATO dan Uni Eropa.